Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Liar Sukadua. Nah, kali ini kita berada di Ragunan, tempat-tempat satwa-satwa di Jakarta, dan kali ini agak sedikit mendung ya. Jadi kita bakal keliling-keliling dan bakal ngeliat-liat hewan apa aja yang ada di sini. Jadi langsung aja kita simak. Ayo cuy. Hewan yang pertama kita lihat adalah burung pelikan. Ini adalah spesies undan kacamata. Burung pelikan ini umumnya ditemukan di wilayah Australia dan Indonesia. Burung pelikan ini mempunyai nama latin Pelecanus conspicuatus. Makanannya adalah ikan-ikan kecil. Dan burung pelikan ini dilindungi ya guys ya, karena ini adalah hewan yang dilindungi dan rentan. Jadi tidak boleh sembarangan diburu. Burung pelikan ini dalam ekosistem berfungsi untuk mengontrol ikan-ikan kecil. Karena sejatinya di dalam ekosistem semua makhluk hidup berfungsi untuk keseimbangan alam. Jadi harus kita jaga ya guys. Dan berikutnya ini adalah seekor kijang atau rusa yang mempunyai nama latin Muntiacus muncak atau kijang muncak. Hewan ini tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kijang muncak adalah hewan yang berjenis omnivora, pemakan segalanya, seperti rumput, serangga-serangga kecil, telur-telur burung. Dan jika dilihat, kijang ini memiliki taring. Taring ini bukan untuk menggigit mangsa, melainkan digunakan untuk berkelahi dengan kijang jantan lain selama musim kawin dan untuk mempertahankan diri dari serangan predator. Nah, di sini ada gajah nih cuy. Gede bener ya, tapi gajah Sumatera sih. Kalau gajah Afrika ukurannya bisa lebih tinggi lagi, lebih gede lagi. Dan dia gadingnya nggak terlalu panjang kayak gajah Afrika. Nah, uniknya dari gajah ini, dia itu kalau di alam liar rute perjalanannya sama. Gue pernah lihat gitu di salah satu reels ya di medsos, dia ngerusak kebun warga, tapi yang disalahin warganya karena dia ngerusak rumahnya gajah. Karena dia rutenya di situ-situ aja ya, itu rutenya gajah, itu rumahnya gajah, dijadiin kebun, ya udah kebunnya dihajar. Kan gitu ya. Jadi bukan salah gajahnya. Nah makanya kalau udah tahu itu kawasannya gajah, kawasannya hewan liar, satwa, kita harus lestarikan lah. Bener nggak? Kemudian ini adalah salah satu spesies antelope atau oryx, yaitu oryx dama atau oryx pedang, atau biasa juga dibilang oryx scimitar. Spesies ini punah di alam liar pada sekitar tahun 2000. Tapi spesies ini sedang diusahakan untuk dilestarikan oleh cagar-cagar alam di seluruh dunia, terutama di Indonesia, khususnya di kebun binatang Ragunan. Kemudian berikutnya ada burung unta atau bahasa ilmiahnya Strutio camelus. Adalah burung terbesar di dunia, baik dalam ukuran maupun berat. Mata burung unta adalah mata terbesar di antara semua hewan darat, dengan diameter sekitar 5 cm. Habitatnya berasal dari Afrika Sub-Sahara dan dapat ditemukan di berbagai jenis habitat, termasuk padang rumput, gurun, dan semi gurun. Burung ini bisa mencapai tinggi 2,7 meter dan berat hingga 150 kg. Meskipun memiliki sayap, burung unta tidak dapat terbang. Nah, sekarang kita berada di pusat primata Smutser, pusat konservasi primata. Pusat Primata Smutser didirikan berkat sumbangan dari seorang pecinta hewan dan pelukis keturunan Jerman, yaitu Nyonya Puk Smutser. Nyonya Smutser mewariskan hartanya kepada The Gibbon Foundation untuk membangun fasilitas pusat primata dan pengembangan primata di Indonesia. Pusat ini menjadi bagian dari Taman Margasatwa Ragunan dan bertujuan untuk konservasi, penelitian, serta pendidikan tentang primata. Pusat Primata Smutser secara resmi diserahkan pengelolaannya kepada Taman Margasatwa Ragunan pada tahun 2006. Namun, pengelolaannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada Ragunan karena pendirinya didanai oleh The Gibbon Foundation. Pusat Primata Smutser dirancang dengan konsep open zoo, memberikan lingkungan yang mirip habitat aslinya bagi primata. Di sini pengunjung dapat melihat berbagai jenis primata seperti orangutan, gorila, simpanse, dan primata langka lainnya. Selain itu, pusat ini menyediakan fasilitas edukasi seperti museum, perpustakaan, dan teater kecil tentang primata. Dengan demikian, Pusat Primata Smutser bukan hanya sekedar tempat rekreasi, tetapi juga pusat konservasi dan edukasi bagi primata yang penting di Indonesia. Nyonya Smutser memberikan semua warisan hartanya kepada The Gibbon Foundation untuk membangun fasilitas pusat primata dan pengembangan primata di Indonesia, dan atas jasanya, pusat primata ini kemudian diberi nama Pusat Primata Smutser. Sekitar 25 jenis primata menjadi penghuni pusat primata satu-satunya di Jakarta ini, mulai dari primata asli asal Indonesia seperti lutung, owa, beruk, orangutan, hingga primata
primata asal Afrika seperti gorila dan simpanse. Semuanya terawat dan terpelihara dengan baik di pusat primata ini. Di sini ada kanguru pohon kelabu namanya, di situ ada keterangannya. Tapi kok bingung, ini kan primata ya, ada monyet, ada kera, kenapa ada kanguru? Kanguru kan termasuknya hewan pengerat nggak sih, ya kan? Yang berkantung lah maksudnya kayak gitu. Gue bingung, cuman mungkin karena dia bisa manjat pohon itu tuh. Ekornya panjang banget. Tapi ini spesiesnya udah mulai terancam. Penyebarannya ada di Papua sana, Irian Jaya. Keren ya? Gue baru lihat ada kanguru yang bisa manjat pohon. Kita dipantatin tapi ekornya panjang banget. Lambat banget. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Dan inilah dia, kita bertemu juga dengan primadona di pusat primata Smutsar, yaitu gorila yang sedang bengong dan merenungi nasibnya. Gorila adalah primata terbesar yang masih hidup dan menghuni hutan di Afrika Tengah dan Timur. Mereka dikenal karena kekuatan fisik mereka, struktur sosial yang kompleks, dan perilaku yang mirip manusia, seperti tertawa dan kesedihan. Gorila memiliki 98% lebih kode genetik yang sama dengan manusia. Gorila jantan dewasa bisa memiliki berat hingga 180 kg dan tinggi 170 cm. Gorila hidup dalam kelompok keluarga yang disebut pasukan, yang biasanya dipimpin oleh gorila jantan dewasa, yang punggungnya disebut sebagai punggung perak. Gorila menunjukkan berbagai perilaku dan emosi yang mirip dengan manusia, seperti tertawa, sedih, bahkan menggunakan alat. Gorila adalah herbivora, memakan daun, batang, buah-buahan, dan serangga. Bisa disebut juga omnivora. Gorila menghuni hutan di Afrika Tengah dan Timur, termasuk hutan, pegunungan, dan dataran rendah. Gorila sendiri menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat akibat pertanian, perburuan liar, dan penyakit. Gorila betina hamil selama sekitar 8,5 bulan dan biasanya melahirkan satu bayi dalam satu waktu. Umur gorila dapat hidup hingga sekitar 35 tahun di alam liar dan lebih dari 50 tahun di kebun binatang. Sayang banget nih kalau gorila sampai punah, yang nggak bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti. Dan ini dia salah satu konsep gua yang ada di pusat primata Smutsar. Jadi kita seperti berjalan di dalam gua lalu melihat primata, khususnya orangutan yang ada di dalamnya. Dan gua yang berlorong ini menurut kita agak panjang juga ya. Jadi kita melihat tingkah laku primata sambil berjalan di balik kaca. Nah, kita lagi masuk di gua, tapi nggak ada MU di sini. Ini bercanda. Ini tempat orang hutan ya kan. Kita mau kan kita masukkan di situ. Jadi di sini kita nyari-nyari dari tadi ya, Bro. Gorila juga tadi udah muncul. Sekarang kita lihat orangutan. Setelah kita menelusuri gua tadi, akhirnya kita bertemu juga dengan si orangutan. Faktanya adalah orangutan kera besar yang termasuk dalam kelompok primata dan merupakan hewan arboreal atau hidup di pohon terbesar di dunia. Mereka memiliki ciri khas rambut merah kecoklatan, tubuh agak gemuk, lengan panjang, dan kaki yang pendek. Mereka juga dikenal sebagai hewan yang cerdas dan penyayang, terutama dalam hubungan induk dan anak. Sementara ada 3 spesies orangutan, yaitu orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus, orangutan Sumatera atau Pongo abeli, dan orangutan Tapanuli atau Pongo tapanuliensis. Mereka adalah hewan yang sangat cerdas dan ingin tahu, seringkali menunjukkan kemampuan belajar yang luar biasa, termasuk kemampuan meniru perilaku manusia. Namun sayangnya orangutan mengalami ancaman kepunahan. 3 spesies orangutan ini terancam punah akibat hilangnya habitat karena deforestasi seperti penanaman kebun sawit dan tambang, dan juga perburuan liar. Nah, di sini ada orang-orang Dimas Nora, Fernanda nih, Rian nih, Rian parah lu. No Alif, no 2024 no belum lama nih Alif, parah lu nih. Abu, Tiara, Abdul. Juga ada ini apa namanya tulisan artefak kuno ini kayaknya Masehan dari parah tuh. abad Masehi ini. Kira-kira yang tahu apa nih ini prasasti? Jangan dicontoh ya guys ya. Jangan dicontoh kayak gini. Agak jelas.
Dan terakhir kita bertemu si kucing Oyen 1000 cc, yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera sendiri habitatnya pun terancam karena pembabatan lahan hutan untuk perkebunan hingga perburuan liar. Semoga satwa-satwa liar kita, terutama di Indonesia, tetap lestari hingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Sekian dari kami dan sampai jumpa.